Nama saya Sapernus Waging, peserta PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 dengan nomor peserta 501323187001 dengan nomor induk mahasiswa 25869051724 program pendidikan agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merah. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Nano, Desa Batu Wajah, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat pada kelas 5 SD dengan materi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Cahaya. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Cahaya. Ya, oke, silakan dulu. Sebelum kita lanjut, mari kita awali materi kita dengan berdoa. Sehingga saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan belajar kami. Dan pada hari ini kami akan membahas materi tentang perempuan dan laki-laki. Semoga Engkau membimbing kami dalam pelajaran ini dengan baik. Doa ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita selesai berdoa, kita dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan, sehingga materi kita dalam melanjutkan kegiatan kita pasti akan kita kuat dalam Roh Kudus. Kita mengecek dulu kehadiran kita. Apriska Elvana Evelyn. Hadir, Pak. Oke. Helena Delima. Hadir, Pak. Yesensia Ayudipia. Hadir, Pak. Oke. Semuanya hadir. Sebelum kita berlanjut ke subtema yang akan kita bahas pada hari ini. Apa yang membuat kamu berbeda dari semua ciptaan? Ini pertanyaan awal. Apa yang membuat kamu berbeda dari semua ciptaan? Marcella. Manusia memiliki keistimewaan utama. Manusia memiliki keistimewaan utama. Yang kedua, Memiliki akal budi. iya, Rena memiliki akal budi. Yang kedua, coba lihat pertanyaan yang kedua. Menurutmu, apa arti kita diciptakan? Mirip atau segambar dengan Allah? Yang menjawab, angkat tangan, tinggi-tinggi. Rena, Keberadaan rohani. iya, keberadaan rohani yang membuat kita mirip, dengan Tuhan. Dari pertanyaan ini kan, yang bisa membedakan antara kita dengan hewan lain, yakni yang pertama akal budi, otak. Binatang tidak memiliki akal. Yang kedua, bisa mengetahui salah dan juga benar. Bisa membedakan antara ini yang benar, ini yang salah. Karena memiliki hati nurani. Yang kedua, mirip. Pertanyaan kedua,
mirip dengan Allah. Kita sama dengan Allah. Bukan berarti sama segala sesuatu, tidak. Mukanya sama, muka sama, telinga sama, semuanya sama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya sama. Ini hanya sekedar mirip. Tetapi kita boleh memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan yang paling tinggi adalah Tuhan. Dia bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu apa yang Dia mau. Kekuasaan Tuhan adalah yang terbesar, sehingga kita hanya sebagai pelayan untuk melanjutkan karya keselamatan yang diberikan oleh dari Tuhan. Ya, pada hari ini kita membahas materi dengan sebuah tema, pribadi peserta didik. Pribadi peserta didik. Yang kedua, dari pribadi peserta didik ini ada subtema, yakni perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Oke. Adapun tujuan dari topik ini, yang pertama, peserta didik bisa mensyukuri dirinya sebagai perempuan dan juga laki-laki yang memiliki martabat dan juga derajat yang sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, peserta didik menganalisis makna manusia diciptakan sebagai citra Allah atau sering disebut Immanuel Dei berdasarkan kitab suci bab 1 26 sampai 28. Yang ketiga, peserta didik merancang tindakan konkret untuk menghargai dan juga bekerja sama dengan lawan jenis sebagai sesama citra Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses pembelajaran, ya, kita harus konsentrasi. Ya, kita harus konsentrasi. Dalam tema ini kita diawali dengan sebuah cerita yang begitu menarik. Cerita ini berjudul Rino dan Rina. Rino dan Rina. Perhati dan juga bisa mendengarkan, bisa melihat. Di sebuah desa kecil hiduplah sepasang kakak adik yang bernama Rino dan Rina. Mereka adalah anak kembar, tetapi ada beberapa perbedaan di antara mereka. Anak kembar. Rino sangat suka bermain bola, sementara Rina sangat suka menggambar dan melukis. Suatu hari ada perlombaan di desa mereka. Perlombaan itu dibagi dua, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Rino ikut lomba sepak bola dan Rina ikut lomba melukis. Ketika tiba saatnya pertandingan perlombaan, Rino melakukan hal di luar dugaan, tidak mengikuti arahan apa yang dilakukan oleh Rina, sehingga waktu pertandingan, waktu berjalan, tendangan dari Rino ini selalu melenceng di luar gawang, di atas gawang, di samping gawang, sehingga tidak membuahkan hasil. Dia mulai kecewa. Kenapa tendangan saya ini tidak pernah masuk ke dalam gawang? Begitu
setengah main, Rina mendampingi dia, memberikan saran bahwa engkau tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah tindakan. Perlu berpikir dan juga perhati dan konsentrasi ketika kamu melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Rino masuk lagi. Tidak lama kemudian dia mencetak gol. Rina pun senang dan juga Rino semangat dalam permainan. Begitu juga sebaliknya, ketika jadwal dari Rina mulai perlombaan, Rina pun merasa kekurangan. Dia tidak bisa mengambil barang yang ada di atas lemari, sehingga dengan sikap dan fisik yang tinggi dari Rino ini, dia mengambil dengan hati-hati dan memberikan kepada Rino. Ya, masih semangat? Masih semangat? Oke. Untuk mendalami sebuah cerita ini, kisah tentang Rino dan Rina yang sangat menarik ini tadi, sehingga kita dituntun beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang bisa menjawab, angkat tangan. Mengapa Rino kesulitan dalam latihan sepak bola? Dan bagaimana Rina membantu? Ya, Marcella. Rino kesulitan karena menendang bola terlalu keras sehingga bolanya melenceng. Iya, karena dia terlalu keras sehingga bolanya melenceng di luar gawang. Pertanyaan yang kedua, mengapa Rina membutuhkan bantuan Rino dan apa yang Rino lakukan? Ayo. Rino membutuhkan bantuan Rino karena ia tidak bisa menjangkau zat yang berada di rak paling atas. Iya, tidak bisa menjangkau kanan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dirasakan oleh Rino dan Rina setelah selesai melaksanakan tugasnya? Iya. Mereka berdua merasa bahagia karena bisa saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Iya. Yang terakhir, apakah kalian pernah alami seperti apa yang dialami oleh Rino dan juga Rina? Ada? Nama jawab angkat tangan? Ya, ayo. Saya pernah bekerja kelompok dengan laki-laki. Saat itu kami membuat presentasi dengan teman laki-laki. Pembantuku memasang proyektor dan aku membantu menyiapkan presentasi. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan yang merajuk dari sebuah cerita tadi tentang Rino dan juga Rina, kita sudah mendalami dengan berbagai pertanyaan sehingga kita bisa memahami. Ya, pertama, saling membantu. Saling membantu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai manusia. Ketika kita tidak bisa membantu orang lain, jelas orang lain juga tidak bisa membantu kita. Karena apa? Kita tidak suka saling membantu teman. Oleh karena itu, ketika kita merasa kesulitan, dengan otomatis orang tidak akan bisa membantu kita. Karena itu kan dasarnya kita tidak pernah membantu sesama. Yang kedua, saling melengkapi. Saling melengkapi adalah hal pertama dan utama.
ketika kita memiliki kekurangan, jelas kekurangan ini setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang ketiga, kesuksesan bersama. Pesan moral dari Kisah Rino dan siapa? Rina. Kisah Rino dan Rina ini membuat kita merasa terharu, bahagia. Karena apa? Kebahagiaannya di mana Rino dan Rina bekerja sama, saling mengisi kekurangan. Kelebihannya Rino mengisi kekurangannya Rina. Rina juga begitu, sehingga mereka saling membagi, sehingga pada hasil akhirnya dalam sebuah kerjasama mereka akan membuahkan hasil yang baik. Untuk mendalami sebuah cerita dari kisah Rino dan Rina, kita kaitkan lewat sebuah cerita. Cerita ini berasal dari kitab suci, yaitu Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Saya minta Ece untuk maju ke depan membacakan. Ya, yang lain mendengarkan, memahami apa isi dari pesan kitab suci ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong dengan sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita telah mendengarkan sebuah kisah cerita dari kitab suci. Kita memberikan aplaus kepada Ece. Ya, oke. Terima kasih kepada Ece yang telah membacakan dalam kitab Kejadian bab 1 sampai 28. Kita membuatkan sebuah kelompok diskusi
kita dibagikan dalam 3 kelompok. Kita hitung mulai dari kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke. Ya. Silakan catat di sini hasilnya. Catat. Perhati pertanyaannya. Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Atau apa yang dikatakan oleh manusia pertama terhadap perempuan? Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Sekarang masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan apa yang Anda tuangkan pikiran Anda dalam tulisan tersebut. Ya. Kelompok 1, silakan presentasi di depan kelas. Oke, silakan mulai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Jawab. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 1, Tuhan menciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa, dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Adam, ketika Adam sedang tidur dulu. Prosesnya dimulai ketika Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, sehingga Dia membuat Adam tertidur. Kemudian Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari sisi Adam dan menutup kembali tempat itu dengan daging. Nomor 2. Apa yang dikatakan oleh manusia pertama terhadap perempuan? Jawab. Menurut kelompok kami, itu kelompok 1, ketika Adam melihat perempuan yang dibawa Tuhan kepadanya, dia mengucapkan kata-kata pengakuan yang terkenal. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus. Ya, sekarang kelompok 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 2, penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam secara simbolis menekankan kesejahteraan, martabat, dan peran sebagai penolong yang sepadan. Secara antropologis, perempuan tidak diciptakan dari tanah seperti Adam, juga dari tulang kepala untuk mendominasi Adam, atau dari tulang kaki untuk diinjak, melainkan dari tulang rusuk atau sisi. Terima kasih atas telah meluangkan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Menurut kelompok kami, bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Tuhan ingin Adam punya teman yang benar-benar bisa diajak bicara dan bekerja sama karena semua binatang tidak cocok. Jadi Tuhan membuat Adam tidur nyenyak sekali. Saat Adam tidur, Tuhan mengambil salah satu dari sisi Adam atau tulang rusuk, lalu dengan penuh cinta dan keahlian Tuhan membentuk tulang itu menjadi
Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Dari makna kitab suci, seperti yang Anda dengarkan tadi dalam kitab suci, Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Adam. Tapi Adam hidup sendirian. Bagaimana cara Tuhan supaya memiliki tempat hidup yang sejati, yang sepadan dengan dia? Seperti yang Anda tuangkan tadi, Tuhan menidurkan Adam sehingga dia mengambil salah satu tulang rusuknya, sehingga terjadilah Hawa dan Adam mulai hidup bersatu, rukun dan damai, dan selalu bekerja sama, sehingga itu yang akan kita wariskan kepada kita. Di sini ada kesetaraan, martabat dan perbedaan kodrat. Kesetaraan, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, dan juga perbedaan kodrat. Kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama martabat, yang kedua memiliki akal budi, kebebasan, dan juga nurani. Dipanggil untuk mengasihani dan berbuat baik. Yang kedua, berbeda secara kodrat, yaitu secara baik secara fisik maupun secara psikis. Dari hasil apa yang telah kita kupas tuntas dari cerita, lanjut mendalami kitab suci, kita membuatkan refleksi pribadi. Dari refleksi ini kita bisa memahami bahwa pembelajaran hari ini tentang ini dan maknanya bagi saya apa. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Masih semangat? Masih. Oke. Ya, saya akan membagikan refleksi ini dengan pertanyaan. Silakan kerja. Silakan kerja. Apakah saya sudah bersyukur atas diri saya sebagai perempuan dan laki-laki? Jawabannya gampang. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita sebagai laki-laki dan juga perempuan, kita telah bersyukur bahwa diri saya, laki-laki, saya memiliki seluruh perlengkapan alam diri saya, tidak ada kekurangan. Memiliki telinga, hidung, mata, dan juga lain-lain, sehingga kita boleh bersyukur bahwa saya perempuan yang telah dititipkan oleh Tuhan untuk menjaga dan melestarikan bumi yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita sedang menghargai teman di samping Anda, teman di depan Anda, di belakang Anda, dan juga ketika Anda bertemu keluarga di rumah ataupun di jalan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang begitu unik dan istimewa. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, burung yang di udara, darat dan laut. Semuanya sudah. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dari tanah, sehingga terjadilah Adam, dan tulang rusuk sehingga terjadilah
Hawa. Hal keenam, Tuhan menciptakan manusia sebaik mungkin. Sehingga kenapa disebut istimewa? Karena pada hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Yang ketiga, kita dipanggil untuk saling menghormati dan melengkapi. Ketika tidak ada perempuan, pasti kita sebagai laki-laki memiliki kekurangannya. Sehingga Tuhan menciptakan segenapnya itu perempuan dan juga laki-laki sehingga saling mengisi, menutupi segala kegiatan kita supaya Tuhan selalu menuntun kita dalam perjalanan hidup kita hari-hari selanjutnya. Sehingga saya meminta salah satu siswa Rena untuk mengantarkan kita dalam doa penutup. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas bimbingan-Mu selama pelajaran ini. Semoga pelajaran yang kami terima dapat berguna bagi kami. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak.